Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Sahrimar Esos, penyuluh dari Kementerian Agama RI Kota Pekanbaru Riau. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baiklah, sahabat semua, telah masuk pertanyaan kepada kami, yaitu ada seorang laki-laki yang telah tunangan dan telah sampai waktu untuk menikah. Namun rupanya lelaki ini terkena penyakit HIV, ya sejenis penyakit kelamin yang menular. Lalu apa hukum pernikahan bagi orang ini? Untuk kita ketahui, hukum itu dalam pandangan mazhab Syafi'i adalah khitabullah, titah Allah, al-muta'allaq yang berhubungan dengan bi'af'alil mukallaf, dengan perbuatan mukallaf, min khaisul mukallaf, dari sisi dia mukallafnya. Jadi nikah itu tentu hukumnya kalau dihubungkan kepada perbuatan mukallaf akan berubah. Pada prinsipnya hukum asal daripada nikah itu sendiri pun adalah mubah. Kemudian bisa menjadi sunnah, mustahab ya, bisa menjadi wajib, bahkan juga bisa jadi haram gitu. Tentu di antara pernikahan yang haram itu apabila memberikan mudarat kepada pasangan. Seperti dalam kasus yang kita tanya ini, yang mana penyakit kelamin ini adalah penyakit HIV yang sangat mengerikan. Dan kita pernah dengar dulu banyak juga korban akibat dari penyakit HIV ini. Tentu saja kalau akad nikah ini tetap dilangsungkan dengan kondisi laki-laki itu dalam keadaan HIV, otomatis pernikahan haram. Oleh karena itulah, dalam aturan ketika kita mengantarkan berkas permohonan untuk mengajukan pernikahan, untuk pencatatan nikahnya, tetap pegawai KUA pencatatan nikah meminta kepada calon mempelai untuk memeriksa kesehatannya. Kan ini untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini. Saya punya teman di Komisi Fatwa MUI Kota Pekanbaru. Kebetulan beliau membuat tentang iddah, membahas tentang iddah. Nama sawan saya ini Dr. Alfiandri Setiawan MA, dan beliau adalah orang yang telah mendapatkan sertifikat sebagai mediator gitu, untuk bisa menengahi perkara-perkara konflik. Jadi beliau ini cukup lumayan. Judul disertasi beliau adalah Sibhul Iddah Perspektif Maqasid Al-Syariah dan relevansinya terhadap hukum keluarga di Indonesia. Nah, itulah judul disertasi beliau. Nah, di antara pembahasan beliau adalah tentang iddah bagi laki-laki. Nah, menurut keterangan beliau itu, bahwasanya pentingnya masa iddah bagi laki-laki itu adalah berdasarkan keterangan dari kesehatan, bahwasanya penyakit menular yang ada dalam tubuh seseorang itu bisa bertahan selama 3 bulan. Jadi kalau dia berobat dalam masa 3 bulan itu, penyakit seperti itu insya Allah bisa sembuh. Nah, dulu sih saya memang beranggapan kok laki-laki perlu iddah pula. Tetapi dengan perkembangan zaman, kita lihat bagaimana zaman sekarang banyaknya penyakit-penyakit menular. Maka penting untuk bagi orang-orang yang mau menikah, kan begitu, untuk iddah itu
memeriksa kesehatan kalau dia masih laki-laki itu bujang atau gadis. Nah, bagi janda atau duda penting juga iddah ini, dan bagi laki-laki diiddah juga untuk menjaga terjadinya penyakit menular ini. Jadi untuk zaman kekinian, apa yang ditulis oleh teman saya dari Komisi Fatwa Kota Pekanbaru ini, yaitu Dr. Alfiandri Setiawan MA, ini sangat pas dan juga sejalan dengan program pemerintah agar mengadakan pemeriksaan kesehatan sebelum akad nikah. Maka itulah sebabnya penting kita untuk memperhatikan juga iddah bagi laki-laki untuk menghindari hal yang seperti ini. Karena bentuknya mungkin kita melihat kan tak ada hubungannya dengan ijab kabul. Memang benar, tetapi dampak dari pernikahan itu bisa saja mengancam nyawa seseorang, kan gitu, atau bisa juga merusak seseorang, karena HIV ini bukan perkara main-main. Begitu juga dengan penyakit raja singa. Maka untuk menghindari terjadinya penyakit-penyakit menular, itulah sebabnya penting diiddahkan laki-laki ini. Apalagi sekarang jelas bahwasanya seseorang itu telah positif dengan penyakit yang menular, maka apabila akad nikah itu dilaksanakan, otomatis akad nikahnya itu berdosa dilaksanakan. Dan seandainya wali tadi mengetahui bahwasanya pasangan hidup daripada calon pasangan hidup daripada anaknya itu adalah orang yang berpenyakit menular, maka dia ikut berdosa dalam melaksanakan akad yang mana membahayakan bagi yang lain. Ini yang perlu diperhatikan. Maka orang yang punya penyakit menular dan masih dalam pengobatan dan masih ada kemungkinan menularkan penyakit itu kepada yang lain, maka diharamkan dia untuk menikah. Kenapa? Karena bisa membahayakan orang lain. Karena tujuan dan maqasid syariah adalah juga menjaga jiwa. Maka dengan adanya pernikahan sementara salah satu pasangan mempunyai penyakit menular, tujuan daripada maqsad syariah itu terabaikan. Mudah-mudahan dari keterangan yang singkat ini kita bisa paham, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas teman saya Dr. Alfiandri Setiawan MA yang telah membuka semua ini pemikiran buat saya untuk menyampaikan hukum ini secara media sosial untuk dapat dipahami. Demikianlah. Subhanakallahumma bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.